Recordingnya sudah progres Pak. Ya, sudah siap ya Pak Anim ya. Baik, saya mulai dulu Pak ya. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades Tritunggal yang saya hormati dan rekan-rekan dosen Pak Ani dan kawan-kawan timnya, alhamdulillah hari ini kita bisa mencoba atau berlatih untuk presentasi pitching ya, untuk persiapan besok pitching dengan reviewer dari Kemendikti ya. Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada simulasi ini pertama adalah untuk menyamakan persepsi antara tim pengusul, ketua dalam hal ini Pak Anim dengan mitra BUMDes ya, dalam hal ini BUMDes Tritunggal. Nah, apa yang harus disamakan Bapak sekalian? Dalam presentasi besok itu ada beberapa hal yang dinilai Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah permasalahan serta kemanfaatan daripada inovasi yang diusulkan. Jadi nanti permasalahan dan alternatif solusi itu harus match, Pak, antara mitra dengan ketua pengusul. Okay. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan komitmen mitra, Pak. Komitmen mitra ini komitmen dan kontribusi mitra. Artinya apa? Mitra sanggup untuk nanti ya tadi pertama menyampaikan permasalahan yang benar-benar ingin diselesaikan dari perguruan tinggi, kemudian berkomitmen untuk nanti apabila didanai itu bersedia khususnya dalam berkontribusi dalam pendanaan, misalkan pendanaan in cash maupun in kind. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Kades, walaupun nanti dari BUMDes tidak punya itu ya, dalam presentasi kali ini sampaikan harus mau dan punya Pak. Walaupun nanti misalkan saat diterima kemudian BUMDes tidak punya hal yang dikontribusikan, tidak apa-apa Pak, tidak ada masalah. Cuma dalam kesempatan pitching ini karena itu merupakan panduan ya, syarat daripada program ini harus dikomitmenkan. Baik in cash maupun in kind. In cash itu ya berupa uang minimal biasanya 10% dari dana yang diberikan Dikti. Kemudian in kind itu kira-kira apa saja yang bisa dipinjamkan, misalkan alat, lokasi, sarana, prasarana dan lain sebagainya yang ada di sana. Kemudian sampai misalkan sampai ditanya terkait dengan apakah BUMDes sudah punya aset dan lain sebagainya, ya dijawab ada Pak. Punya penghasilan iya. Artinya apa? Ketika nanti mau berkomitmen berkontribusi pendanaan itu logis karena sudah punya dana dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua Pak, yaitu komitmen dan kontribusi mitra yang dinilai. Yang ketiga adalah kaitan dengan rekam jejak peneliti atau pengusul, dalam halnya adalah Pak Nanim dan kawan-kawan. Apakah memang selama ini punya penelitian atau kegiatan-kegiatan pengabdian atau yang lainnya, apakah perkuliahan dan sebagainya yang Pak Edi suaranya temanya hilang, Pak. Mohon maaf Pak Edi, suaranya enggak ada. Suaranya hilang. Masuk. Di mas saya masuk. Ya, di saya. Oh, berarti sinyalnya Pak. Di saya ada. Pak Anu diperbaiki itu. Di saya ada. Sinyalnya di siapa yang enggak dengar, Pak? Saya ada di Pak Anim. Pak Anim enggak dengar? Dengar saya. Pak Mitra dengar, Pak? Kita dengar. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Tolong yang nggak dengar mungkin sinyalnya perlu diperbaiki Pak. Jadi 3 hal itu, yang pertama adalah permasalahan dan kemanfaatan. Ini harus kita seiring antara mitra dengan pengusul. Kemudian terkait dengan komitmen kontribusi, ini mitra juga harus benar-benar bisa meyakinkan nanti bahwasanya memang ini benar-benar butuh Pak permasalahan ini untuk menyelesaikan solusi permasalahan itu dan berkomitmen untuk bersedia nanti melaksanakan ini ya dan berkontribusi. Kemudian yang ketiga nanti adalah rekam jejak.
Baik, itu kira-kira ya tujuan kita bersimulasi hari ini, Bapak sekalian. Nah, nanti ini perlu latihan. Waktu yang diberikan itu maksimal 7 menit, Pak. Ya, waktu presentasi, kemudian nanti dilanjut diskusi dari pihak reviewer itu 8 menit. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian nanti dicatat kira-kira waktu untuk presentasi ini bisa berapa menit. Baik, sebelum presentasi saya persilakan Pak Anip. Ya, Sudah siap kira-kira Pak? Bisa share di-share screen-nya ya. screen? Oh, Ya, oke. screen. Silakan Pak. Pen. Fani kok lemes ngene nang guri. Pen kan Mbak, share. Terus ini. Suaranya Mbak Ike masuk Mbak, tolong di Oh nggih Pak, ngapunten. mute dulu. Sampun. Oke. Nah, terus direkod ini Mbak ya, Mbak Ike ya. Oke. Nggih sampun Bapak. Silakan Pak Anip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan, nama saya Anim Fatah, selaku Ketua Pengusul dari Program Pengembangan Produk dan Peningkatan Penjualan Industri Konveksi dengan Persaingan Sehat dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Digital berbasis website pada para pelaku usaha UMKM di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat dan Kabupaten Lamongan. Di sini ada anggota tim saya, tim 1 yaitu Bapak Ali Fatoni, berperan sebagai tim riset dan koordinator lapangan, kemudian anggota kedua yaitu Bapak Wisnu Priyambodo berperan sebagai tim pelaksana dan pengabdian. Nah, sedangkan mitra dari ini yaitu mitra BUMDes Karya Manunggal yang didirektori oleh Bapak Haji Teguh Wahyudi sebagai fasilitator pengguna manfaat pada teknologi informasi digital online itu sendiri. Baik, permasalahan yang akan saya usul di sini yaitu karena pihak para pelaku dalam artian pihak pelaku industri konveksi pada Desa Tritunggal ini sebenarnya sudah banyak, istilahnya banyak itu sudah memiliki aset yang sudah berindustri atau berkarya dengan layaknya sebagai untuk pemasukan di ekonominya, akan tetapi memiliki dalam artian belum mempunyai pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Jadi adanya permasalahan teknologi yang menjadikan sebuah permasalahan utama dalam penjualan dan pemasaran di Desa Tritunggal tersebut. Nah, angkat sebagai fasilitator dalam artian untuk pemenuhan ekonomi melalui industri rumah tangga itu sendiri. Dan dengan adanya pengembangan ataupun inovasi dari teknologi informasi ekonomi digital ini, kami harapkan sebuah solusi ataupun permasalahan yang ada di Desa Tritunggal ini bisa menjadi terselesaikan dan usaha UMKM tersebut bisa lancar ataupun semakin bisa dikenal baik di kalangan publik dalam negeri ataupun bisa terkenal di kalangan luar negeri itu sendiri. Sedangkan permasalahan yang ada di BUMDes ini ataupun UMKM ini salah satunya belum mempunyai profil website resmi tentang UMKM-nya. Kemudian aplikasinya bisnis pun juga masih kurang. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi digitalnya juga mereka belum terlalu merambah di dalam dunia tersebut. Ataupun pelayanan pre-order secara online juga masih belum. Sehingga menyebabkan apa yang terjadi pemasaran di dalam konveksi ini masih kurang. Jadi hanya sekedar mengandalkan OY order dari sebagainya. Ini yang sehingga informasi yang terkait tentang konveksi Tritunggal atau BUMDes Karya Tunggal ini sangat kurang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian
inovasi yang akan kami usulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah kami susun, yaitu salah satunya mengembangkan dan memasarkan produk pada industri konveksi. Selain melalui media online dengan website dan teknologi digital yang aplikasi nanti bisa dipakai ataupun di-download di Play Store itu sendiri. Nah, ini inovasi yang kami usulkan. Sedangkan harapan kami ketika program tersebut dilaksanakan, yaitu salah satu keberlanjutan program pemanfaatan teknologi informasi digital. Tuh, kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, pengadaan barang untuk fasilitas BUMDes seperti mesin sablon, jahit, PC, ataupun pemasangan WiFi IndiHome untuk BUMDes bisa supaya untuk istilahnya memproduksi ataupun mengembangkan, memudahkan memasarkan produk tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Nah, ini apabila program ini dilaksanakan, diterima, dan dibantu. Kemudian yang ketiga, istilah mengelola data produk ataupun katalog produknya, kemudian profilnya, profil BUMDesnya itu sendiri, video, berita, dan lainnya melalui teknologi informasi. Kemudian yang keempat, masyarakat dan para pelaku UMKM industri tersebut bisa merasakan menggunakannya secara mandiri dan mewujudkan visi misinya di Desa Tritunggal itu sendiri. Ini inovasi yang kami usulkan. Untuk selanjutnya, ya, kenapa kok harus UMKM tersebut tahu ataupun bisa tentang teknologi digital? Ya, kegunaannya banyak. Salah satunya mempermudah jaringan pemasarannya, kemudian juga mempermudah para konsumen dalam sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui berbagai macam produk yang ada di Desa Tritunggal itu sendiri. Jadi produknya bisa diketahui secara umum. Jadi nggak hanya pasar-pasar lokal yang tahu, mungkin bisa lokal itu bisa luar Jawa ataupun bahkan bisa sampai di luar Indonesia itu sendiri. Pak Kamim. Ya. Oh iya. Mas Adi. Kemudian manfaat dan dampaknya. Manfaat yang kami usung untuk program ini yaitu terciptanya nilai tambah dari usaha pengembangan teknologi informasi digital. Manfaatnya banyak produk dari desa tersebut bisa diketahui banyak orang. Dan bisa diketahui banyak orang, kemudian bisa memudahkan untuk pemesanan. Satu. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya bagi pelaku industri UMKM ya, income-nya secara tidak langsung bertambah karena produk tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum. Nah, kemudian dampak yang kedua selain daripada indikator kinerja utamanya, mahasiswa sebelaku kita perguruan tinggi bisa mendapat pengalaman dari luar kampus. Kemudian manfaat yang kedua, prakteknya juga bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ini dampak yang kami angkat tentang judul ini. Dan yang terakhir, sudah 5 ini. Kemudian manfaat yang terakhir, ini industri tersebut tidak harus membangun toko fisik. Dengan tidak harus memiliki toko bangunan yang, maksudnya toko yang ada untuk supaya tahu lah. Ketika kita menggunakan pemanfaatan metode digital ataupun informasi secara ini, banyak pemasaran yang bisa disampaikan melalui website tersebut ataupun aplikasi tersebut.
Itu. Sampun ini dari pengusulnya. Terima kasih Baik, yang telah diberikan. terima kasih Pak Anim. Kami mencatat waktu yang tadi digunakan itu hampir 9 menit. Jadi over hampir 2 menit Pak ya. Besok disesuaikan lagi, nggak apa-apa pada saat presentasi. Tapi yang ini sudah bisa direkod Pak. Nanti dipotong aja, di-cut, kemudian di ini apa di upload aja, nggak apa-apa. Atau kalau mau latihan lagi silakan. Tapi kalau sudah, saya kira tadi yang dimanfaat itu sudah tersampaikan, tapi agak panjang lah. Mungkin bisa di-cut di menit ke-7 itu aja nanti. Kemudian yang kedua Pak, memang beda-beda ya gaya presentasinya. Ada beberapa tim itu yang gayanya mix dengan mitra Pak. Jadi mitra juga berbicara. Artinya ada misalkan pada saat penyampaian permasalahan itu mitra yang menyampaikan. Kemudian yang menyampaikan inovasi itu dan manfaat itu lebih banyak tim pengusulnya. Tapi kalau memang ini yang dipilih yang menyampaikan adalah ketua pengusul semua, ya tidak apa-apa. Nanti yang mitra menyiapkan diri saja ketika diskusi, ya, ketika diskusi. Halo, masih bisa didengar suara saya jelas, Pak? Bisa diikuti? Edi. Baik, baik. Jelas. Jadi silakan kalau mau mencoba di mix atau bagaimana enaknya nanti diskusi saja Pak Anim dengan mitra ya. Jadi biasanya ada beberapa teknik presentasi dan cuma 7 menit Pak. Ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi yang biasanya kalau nggak ikut presentasi nanti ditanya pada saat diskusi tentang komitmennya itu. Biasanya begitu. Ya. Kemudian yang saya coba review Pak ya. Saya coba review Pak Anim itu terkait dengan pertama slide-nya dulu Pak. Ini tadi nggak di slideshow ya. Jadi kecil sekali. Ya, dan tulisannya juga kecil-kecil ini ya. Tulisannya juga kecil-kecil, barangkali kalau masih ada waktu bisa diperbaiki, apalagi kalau misalkan reviewernya sudah tua gitu, kemudian ngelihat tulisan kecil itu agak susah juga ya. Nah, termasuk apakah bisa ya membuat dalam bentuk skema atau gambar-gambar gitu Pak ya, jadi biar lebih penjelasannya sudah tenang tadi ya Pak Anim, saya kira sudah cukup yang sudah tenang gitu. Cuma ketika melihat slide-nya kok saya kurang begitu tertarik gitu ya karena tulisannya kecil-kecil gitu tadi ya. Barangkali kalau ada skema atau apa gitu. Termasuk ini Pak. Ini yang dijual inovasi ini apa ya? Aplikasi kan ya? Iya betul Pak ya. Iya. Aplikasi. Betul. Kalau bisa Pak, mungkin ya kalau masih ada waktu. Aplikasi ini skema aplikasinya itu seperti apa sih yang kemudian bisa dijelaskan yang membedakan dengan aplikasi-aplikasi saat ini yang sudah banyak gitu. Biasanya itu muncul kalau seingat saya dulu itu pertanyaan yang terkait dengan aplikasi-aplikasi itu dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada. Kira-kira aplikasi seperti ini sudah ada apa belum ya Pak di luar sana? Ya hampir mirip sama dengan seperti kalau di McD punya aplikasi sendiri untuk beli dan sebagainya, ataupun pakaian, produk-produk pakaian kan ada seperti misal Zara ataupun lebih branded ataupun nah itu bedanya apa itu disampaikan Pak nanti di situ. Bedanya dengan yang lain itu apa kira-kira ini yang nantinya bisa bersaing dan sebagainya. Itu namanya keunggulan inovasi ya. Keunggulan inovasi itu yang nanti coba dipaparkan di bab yang ketiga tadi atau slide yang ketiga. Iya, di perumusan bab 3 yang ketiga tadi ya, slide inovasi itu. Ya, tulisan yang pewanjang gitu tadi Pak ya. Dan sebagainya. Jadi mungkin konteks inovasinya itu yang perlu dijual ke reviewer nanti biar lebih menarik gitu Pak. Biar lebih menarik gitu ya. Saya kira itu saja, kemudian
sekali lagi memang di presentasi tadi belum melihat komitmen saya karena memang tidak ikut presentasi si siapa mitranya ya. Oleh karena itu kalau memang nanti diberi kesempatan setelah presentasi kemudian ada diskusi, mudah-mudahan mitra diberi kesempatan untuk nanti berbicara begitu. Biar memang karena ada penilaian tadi Pak ya. Saya bilang ada 3 yang dinilai. Pertama adalah permasalahan dan manfaat inovasi, kedua adalah komitmen mitra, yang ketiga adalah rekam jejaknya, rekam jejak si pengusul tadi. Ya. Kira-kira itu ya review dari saya Pak Anim. Pak Edi ngapunten. Secara umum sudah siap ya Pak Anim ya. Oke. Insya Allah Silakan, siap. Pak, kalau ada yang mau diskusi. Misal kita Dari mitra gimana Pak? Oke. Dari mitra kira-kira gimana Pak? Persepsinya sudah samakah ini atau ada yang kurang jelas? Silakan mumpung ketemu di sini bisa diskusi dengan pengusulnya. Ini mohon maaf saya barusan Dari menyimak. mitra. Seperti hadir dahulu dan Pak Azhari yang lebih dahulu mengikuti Zoom meeting ini. Mungkin nanti kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Ali ya, Mas Ali ya, Ali Fatoni ya. Iya Pak. Iya Pak. Itu pada prinsipnya garis besarnya saya sudah memahami lah, sudah memahami. Namun demikian itu ada beberapa hal yang mungkin nanti saya tanya. Tentu kami masih mengumpulkan bahan-bahan kira-kira yang perlu dibantu di BUMDes kami itu apa saja. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Kades dan pengurus BUMDes serta tokoh-tokoh masyarakat yang itu nanti akan menunjang pembangunan di desa kami. Matur suwun. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Yudi. Terima kasih sekali atas respons yang cukup antusias dari mitra. Memang itu nanti yang akan salah satu dinilai Pak. Termasuk barangkali ada pertanyaan sudah kenal berapa lama dengan pengusul dan mitra ini ya. Mitranya sudah kenal berapa lama gitu. Kadang muncul seperti itu Pak ya. Ada pertanyaan-pertanyaan menggiring seperti itu ya. Kadang seperti itu. Karena untuk menilai ini benar nggak, sungguhan apa enggak gitu ya. Ya itu mudah-mudahan nanti bisa lancar. Ada yang lain Pak Anim kira-kira? Ini kan mohon bertanya Pak Edi. Jadi ketika presentasi misal saya sampai slide 2 kemudian ditimbali balik oleh mitra tidak ada masalah nggih? Tidak ada masalah Pak sebenarnya, tidak ada masalah. Jadi mix gitu boleh. Yang mix, yang penting 7 menit ini digunakan 2 orang pengusul sama mitra. 1 orang juga boleh kok, nggak ada aturan langsung. Ya. Tapi biasanya ada teman-teman itu yang lebih suka untuk memperjelas komitmen itu di mix kayak gitu. Silakan nanti dipilih yang mana yang paling bagus. Tapi rekod ini rekod video tadi segera diupload aja untuk memenuhi persyaratan administrasinya. Ya, siapa Edi? Saya kira begitu ya, Pak Anim ya. Iya Pak Edi. Matur suwun atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian. Semoga nanti diberi kelancaran dan bisa lolos dan manfaat baik untuk mitra maupun untuk semuanya masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Edi. Sampai Pak. Matur nuwun Pak Yudi, Pak Kades, matur nuwun waktunya. Siap. Harus lebih di ini Pak. Assalamualaikum. Kamu dah.
Kok Oma? Iya, pas balik. Jadi emang Rene di sini. Berarti isu kan isu burung aja caranya. Ya sama burung aja sampai bagaimana yang gede. Iya. Kamu belum bisa lebih. Jadi fotokopi Iya, ojek, kopi Jaya. oke Mas. Ya ya. Enggak ya. Libur Latifah. Sore. Dapat. Cepatlah. Berbalikan. Kembalikan motor. Mobil. Balik. Bisa kira deh, kita mati. Fotokopi. Fotokopi. Masa menang di minum nih? Aku aja. Berani. Tapi belum aja. Apa? Posisi. Iya. Ininya kali, ininya Nangis apa Mbak Anju? Enggak. Kita pakai teko banget sama teko di baru. Ya, aku jalan fotokopi ya.
Iya masih. Iya masih. Iya, Bani. Fotokopi ya. Ya, Cak. Ya. Ya. Ini. Zoom-nya sudah selesai.